Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari tugas 1 sampai tugas 4 kemarin yang dibeli oleh asisten praktikum lebih tepatnya. Saya akan mengkonvertnya menjadi PPT. Kita langsung ya. Apa saja yang kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah use case, activity diagram, sequence diagram. Kita lanjut ke use case dulu ya. Pengertian use case. Pengertian use case adalah untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya fungsinya. Fungsi use case yaitu memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Melalui use case diagram, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada pada sistem. Selanjutnya simbol pada use case. Itu ada use case. Use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Gambarnya itu oval. Selanjutnya itu ada aktor. Aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Gambarnya kayak orang-orangan sawah gitulah. Selanjutnya asosiasi. Asosiasi adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Gambarnya ya cuma garis. Selanjutnya extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Itu bentuknya kayak garis, cuman putus-putus, di atasnya ada tulisan extend. Nah, itu extend itu. Pasti extend. Selanjutnya itu ada include. Include merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebuah syarat dijalankan use case ini. Yaitu gambarnya sama kayak extend, garis putus-putus, cuman atasnya ada tulisan include. Nah, yang membedakan extend dan include itu cuma di kata-kata atasnya garis itu. Nah, selanjutnya itu generalisasi. Generalisasi merupakan hubungan generalisasi dan spesialis umum atau umum sampai khusus antar dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Gambarnya cuma garis saja itu, sama kayak ada busurnya di sebelah kanan. Selanjutnya ini contoh use case-nya. Ini contoh saya ambil dari tugas-tugas saya yang kemarin-kemarin. Itu kayak pemesanan GoFood gitulah. Jadi ada aktor 1 dan aktor 2. Nah, aktor satunya itu sebagai driver dan aktor 2-nya itu sebagai yang pesan. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Nah, itu pengertiannya. Tujuannya yaitu menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 2. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. 3. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram, atau disebut juga DVD. Terus yang 4, bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan. Terus selanjutnya yang terakhir, aktivitas diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Nah, selanjutnya itu simbol-simbolnya di activity diagram. Ini ada status awal atau startnya lah. Itu merupakan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Nah kan, jadi simbolnya itu cuma hitam, bulat hitam gitu. Selanjutnya ada aktivitas.
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan sistem atau prosesnya lah gitu. Gambarnya cuma persegi 4 aja itu. Selanjutnya yaitu percabangan. Percabangan merupakan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Nah, itu ntar bisa nyabang. Gambarnya itu jejar genjang. Oke, selanjutnya penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Itu kayak garis yang tebel gitulah. Nanti garisnya itu yang hitam itu. Nanti di bawahnya ada garis itu menjadi satu, kalau enggak nyabang-nyabang gitu. Terus selanjutnya status akhir. Nah, status akhir yang dilakukan sistem. Nah, berarti ini status yang paling akhir, kayak finishnya sistem gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada swimlane. Nah, swimlane ini merupakan pemisah organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Logonya kayak tabel gitu. Nah, di swimlane ini ada lanjutannya. Swimlane berfungsi sebagai kolom yang menandai para aktor yang terjadi di program kegiatan tersebut, yaitu kayak pemisah antara user, sistem, sama admin gitu loh, garis-garis. Terus swimlane bisa berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, posisinya itu bisa kayak gedung yang tinggi gitu, bisa sama yang tidur kayak kereta api gitu loh. Swimlane bersifat menentukan hak dari masing-masing pelaku. Jadi setiap tabelnya itu memiliki peran masing-masing gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh activity diagramnya. Nah, ini contohnya saya ambil dari internet ini. Karena punya saya nggak jelas. Bukan nggak jelas, kayak burem gitu loh. Nah, saya ambil dari internet. Nah, contohnya seperti ini. Dari start, masuk, terus menampilkan menu utama, terus ada percabangan, terus di percabangan itu ada 4 tabel. Nah, itu ntar bisa menggabung menjadi satu, kayak garis besar itu, terus dijadiin satu, keluar. Kalau udah keluar berarti selesai, finish. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Itu pengertiannya itu. Oke, sekarang tujuannya. Tujuan dari sequence diagram adalah menghubungkan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi atau dikerjakan secara tekun menjadi model desain. Terus yang kedua, analisa dan desain. Memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Terus yang ketiga, menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Yang keempat, sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Terus selanjutnya, berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Yang terakhir, berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Oke. Selanjutnya, simbol sequence diagram. Nah, ini bersama ini. Cuma ada berbeda dikit lah. Yang pertama itu ada aktor, sama kayak tadi ya, kayak gambar orang-orangan itu. Berfungsi merepresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya yaitu lifeline, gambarnya garis vertikal itu yang ada patah-patahnya itu, menghubungkan objek selama sequence. Oke, selanjutnya general, itu yang kotak atas itu, yang ada satu box itu ada kotak 2 sama garis itu, yang atasnya itu yaitu merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Itu kayak swimlane kayaknya itu. Kayak swimlane. Terus boundary itu bulat, ada garis sebelah kiri, merupakan tepi dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem lain. Selanjutnya yaitu kontrol, yang bulat cuman ada kayak arahnya gitu, yaitu berfungsi atau elemen mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario, mengontrol maksudnya itu hasilnya. Selanjutnya entitas.
sama kayak yang lainnya, bulat, cuman bedanya ada garis di bawahnya. Itu merupakan elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Selanjutnya activation, yaitu kayak kotak kecil di bawahnya general tadi, yaitu suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sekuen yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Oke, selanjutnya message. Message ini berfungsi sebagai komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Untuk gambarnya maaf ini ngebug. Selanjutnya message entry. Gambarnya cuma panah gitu doang sih. Berfungsi untuk menggambarkan pesan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Oke, selanjutnya message to self, yaitu simbol ini menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Gambarnya sama ya, cuman sama kayak message entry, cuman bedanya patah-patah gitu. Oke, selanjutnya message return. Message return, itulah pokoknya, yaitu menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri, muter berarti ya. Gambarnya kayak gitu, kayak. Nah, untuk selanjutnya ini contoh sekuen diagram. Nah, kan ada aktornya, ada pegawai sama admin. Nah, di situ pegawai memasukkan user dan password langsung ke Google Form. Selanjutnya validasi. Kalau cocok masuk ke data login. Nah, kalau loginnya sukses, ntar login sebagai pegawai, sukses masuk sebagai pegawai gitu. Nah, kalau adminnya ini memasukkan user dan passwordnya kayak nickname sama password gitu di Google Form. Selanjutnya akan dilakukan validasi ke data login. Nah, kalau sudah nanti dicek login apakah dia sukses. Kalau sukses dia akan dia akan memberi tag kalau itu sudah sukses masuk gitu, sukses didaftarkan. Nah mungkin dari saya cuman itu. Maaf kalau banyak kesalahan sama rada-rada berisik karena ini rumah saya sebelah jalan raya, jadi mohon dimaklumi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.